Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemirsa radio yang kita cintai bersama, Radio Hang FM, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemajuan kepada siaran dakwah ini. Salawat dan salam tak lupa haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan bercerita atau berkisah dari Al-Quran dan Sunnah Rasul tentang kisah yang sangat agung dari kisah-kisah para nabi. Dan nabi yang kita akan kisahkan di pagi hari ini adalah Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemirsa yang semoga kita dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa tertib para nabi dan rasul berdasarkan Al-Quranul Karim itu ada 25 nabi dan rasul. Walaupun dalam hadis Abi Dzar jumlah para nabi itu sangat banyak, capai 120.000. Dan kita tahu bahwa nabi itu dimulakan dari Adam alaihi salatu wassalam yang merupakan bapak manusia. Kemudian setelah itu Nabi Syith, kemudian setelah itu Idris. Dan tiga-tiganya sudah kita kisahkan. Kemudian setelah itu datanglah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dari sinilah bermula terjadi kesyirikan, menyembah berhala, dan syaitan berhasil memalingkan ibadah tauhid kepada ibadah kesyirikan. Kemudian setelah Nuh alaihi salatu wassalam meninggal dunia dan kaumnya diazab dengan azab yang sangat luar biasa, banjir dengan tufan, maka waktu itu yang selamat hanya Nuh dan orang-orang yang ada di kapalnya. Baru setelah Nuh alaihi salatu wassalam muncul seorang nabi namanya Hud. Kemudian setelah itu Nabi Allah Saleh. Baru kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam. Walaupun ada khilaf mana yang lebih dahulu antara Ibrahim ataukah Hud alaihi salatu wassalam, walaupun secara tertib Al-Quran Ibrahim lebih dulu dibandingkan Hud, tetapi ini masih khilaf para ulama. Baru setelah Ibrahim alaihi salatu wassalam kemudian banyak dari keturunan beliau. Pertama Ismail, kemudian Ishak. Dari jalur Ishak ini kemudian lahirlah Yakub. Kemudian dari Yakub ini lahirlah Yusuf. Kemudian terus sampai nampak seorang nabi yang sangat masyhur dari nabi-nabi Bani Israel, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Baru setelah Musa alaihi salatu wassalam muncul Nabi Zakaria, kemudian Yahya alaihi salatu wassalam. Di antara selang tiga nabi ini muncul ribuan para nabi yang merupakan nabi-nabi Bani Israel dan ditutup dengan Isa bin Maryam. Adapun dari jalur Ismail alaihi salatu wassalam kemudian tidak ada nabi dan rasul kecuali kemudian muncul sosok yang merupakan penutup para nabi dan rasul, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mungkin singkat tertib para nabi. Adapun yang kita akan kisahkan adalah seorang nabi yang diutus kepada kaum yang luar biasa sombongnya, kufur nikmat. Kaum Ad yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quranul Karim ada
satu surah namanya Suratul Ahqaf. Suratul Ahqaf ini nama dari sebuah perkampungan di daerah Iram. Dan Iram itu di Hadraul Maut, dekat dengan Uman. Dan disitulah banyak gunung-gunung yang berdekatan dengan lautan. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala utus Hud alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis yang ma'ruf dari Abi Dzar radhiyallahu an, ketika Abi Dzar alaihi salatu wassalam ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban yang riwayatnya panjang sekali, menyebutkan para nabi dan rasul. Kemudian di ujung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minhum arba'atun minal Arab. Dari sekian banyak para nabi itu, maka ada 4 nabi yang berasal dari Arab. Kemudian Rasul menyebutkan pertama Hud, yang kedua Saleh, kemudian yang ketiga Syuaib. Kemudian Rasul mengatakan, wa nabiyyuka ya Aba Dzar, dan nabimu wahai Aba Dzar, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya seluruh para nabi dari Bani Israel. Kita tahu bahwa Hud adalah pengasas bangsa Arab, dan Arab itu terbagi menjadi 2. Ada Arab Aribah, ada Arab Musta'ribah. Arab Aribah artinya Arab asli. Lah, Arab asli ini kemudian kita kenal sebagai kaum Ad. Kemudian setelahnya ada kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Kemudian di sana ada kabilah Qahtan, ya. Kemudian di sana ada kabilah Jurhum, yang kelak orang-orang Jurhum ini wanitanya menikah dengan Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua ada namanya Arab Musta'ribah. Dia bukan Arab, tetapi kemudian dia belajar bahasa Arab dan menjadi fasih, bahkan lebih fasih daripada orang Arab sendiri. Dan itu dimulai daripada Ismail alaihi salatu wassalam dan keturunannya. Mereka disebut Arab Musta'ribah, termasuk juga suku Quraisy dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, kaum Arab Aribah ini, kaum Arab Aribah, Arab yang asli, itu berasal dari Yaman. Berasal dari Yaman, ya, dari Hadraul Maut. Di situ ada sebuah kabilah yang disebut dengan Ad. Dan Ad ini masih kakek daripada Nabi Hud alaihi salatu wassalam, karena Hud ini keturunan Ad dan Ad ini keturunan Iram, ya. Dan Iram ini orang yang kaya raya. Dalam sebuah sejarah dijelaskan dia banyak emasnya, banyak peraknya gitu ya. Orang kaya raya sekali. Ya, keturunannya sampai kepada Ad, ya, kemudian Ad keturunannya sampai kepada Hud alaihi salatu wassalam. Dan ada yang mengatakan bahwa Nabi Hud adalah orang yang pertama kali berbicara bahasa Arab. Walaupun ada yang mengatakan bapaknya, bahkan ada yang mengatakan juga bahwa yang pertama kali bisa bicara bahasa Arab adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan ada juga yang mengatakan Adam alaihi salatu wassalam. Tapi yang jelas bahwa Nabi Arab yang pertama adalah Hud alaihi salatu wassalam. Dialah Nabi Arab yang pertama. Lah, Ad ini adalah sebuah kaum yang tidak pernah Allah ciptakan sebelumnya. Dia memiliki fisik yang sangat besar, memiliki fisik yang sangat tinggi, karena memang waktunya juga masih berdekatan dengan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Dan kita tahu bahwa Adam itu memiliki tinggi hampir 60 hasta, kemudian lebarnya 7 hasta, atau mungkin kalau membuat meteran itu sekitar 30 meter tinggi dan 3,5 meter lebarnya. Saking besarnya itu Adam alaihi salatu wassalam. Dan nanti juga penduduk sorga, Allah subhanahu wa ta'ala akan bentuk kita kalau Allah takdirkan kita masuk sorga seperti Adam alaihi salatu wassalam besar. Lah, begitu juga kaum Ad. Kaum Ad ini besar-besar, tinggi-tinggi, dan mereka dilebihkan, ya, dilebihkan dibandingkan kaum sebelumnya, di mana mereka memiliki kekuatan badan yang luar biasa, ya, dan mereka tinggal di kemah-kemah, kemah yang luar biasa, kemah yang sangat ajaib, karena tiangnya besar-besar, ya. Kemudian mereka membuat kemah, mereka tinggal di situ, ya. Kemudian mereka juga pembuat pahat, ya, pahat gunung. Jadi gunung dipahat menjadi sebuah istana, sebuah rumah mega, tapi tidak ditinggali,
hanya untuk beristirahat saja. Ya, sampai seperti itu. Mereka kesukaan mereka memahat bukit, gunung, dibuat istana, dibuat rumah megah, kemudian untuk istirahat saja, bukan untuk ditinggali. Karena mereka tinggal di kemah-kemah yang besar-besar dengan tiang yang besar-besar, dan mereka memiliki pasukan yang sangat kuat sehingga berhasil menguasai hampir seluruh bangsa Arab. Ya, jadi dikuasai oleh kabilah Ad ini, sehingga mereka merasa kuat, merasa congkak, merasa tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Itulah kesombongan yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka seorang nabi yang kita kenal dengan Hud alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Hud ini sebenarnya banyak disinggung di beberapa tempat di dalam Al-Quranul Karim, ya, di antaranya surah Hud sendiri itu menjelaskan tentang Nabi Hud alaihi salatu wassalam, dan ini banyak juga di beberapa tempat dalam Al-Quran. Ada namanya suratul Ahqaf, kemudian juga disebutkan dalam suratul Mu'minun, kemudian dalam surah Asy-Syu'ara, kemudian juga disebutkan dalam surah Fussilat, kemudian surah Al-Qamar, kemudian surah Al-Haqqah, termasuk juga suratul Fajr. Artinya cukup lengkap, karena disinggung di beberapa surat di dalam Al-Quranul Karim, karena memang banyak pelajaran yang dipetik dalam kisah ini. Kita ingat kisah Nabi SAW ketika membacakan ayat kepada Al-Walid ibn Mughirah, yang ketika itu salah satu pembesar dari pembesar Bani Mahzum, yang merupakan pembesar Quraisy, bangsa Arab ketika itu. Ya, Nabi SAW membacakan ayat sampai ketakutan. Ketika Nabi SAW mengatakan, ang ungzirukum bisa'iqati adin wa samud, maka aku peringatkan kalian dengan petir yang menimpa kaum Ad dan juga kaum Samud. Ya, kemudian tiba-tiba Al-Walid ketakutan dan mengatakan, hasbuka ya Muhammad, hasbuka ya Muhammad, cukup wahai Muhammad, cukup wahai Muhammad. Artinya Nabi SAW sampai mengingatkan kepada Al-Walid untuk disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa kalau mereka fa'in a'radu fa'angzartukum, ya, kalau fa'in a'radu, kalau mereka berpaling, angzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati adin wa thamud, aku peringatkan kalian akan datang petir kepada kalian, petir yang pernah menimpa kaum Ad dan juga kaum Samud. Begitulah Nabi menyinggung kaum Ad, ya. Artinya bahwa orang Arab tahu persis bagaimana kisah kaum Ad dan bagaimana adab yang Allah timpakan kepada mereka. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf, wa ila adin akhahum hudan, dan kepada saudara mereka diutus seorang Nabi Hud. Kenapa Allah membahasakan saudara mereka? Karena kaum Ad ini paham siapa Hud alaihi salatu wassalam. Sedari kecil, kemudian remaja, kemudian dewasa, sampai diangkat jadi Nabi, mereka paham siapa Hud alaihi salatu wassalam, bagaimana akhlaknya, bagaimana kebaikannya, bagaimana perangainya. Mereka paham dia orang baik, ya. Makanya kemudian Allah mengistilahkan dengan kata-kata akhahum, saudara mereka, ya. Kemudian Hud mulai berdakwah kepada mereka, karena semenjak tragedi tufan yang meluluhlantakkan dan menenggelamkan kaum Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian manusia kembali banyak dari keturunan 3 putra Nuh alaihi salatu wassalam, Ham, Syam dan juga Yafith. Ketika itu mereka masih mentauhidkan Allah azza wa jal, maka yang pertama kali kufur dari turunan 3 putra Nuh ini adalah kaum Ad. Mereka kembali menyembah berhala, ya. Makanya diutus kepada mereka seorang nabi yang bernama Hud alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Kemudian Hud alaihi salatu wassalam berusaha untuk mengembalikan mereka kepada tauhid. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Artinya bahwa harusnya mereka itu dengan dekat jaraknya antara adab Allah kepada kaum Nuh, mereka takut kalau seandainya Allah mengulang lagi adab itu kepada mereka. Tetapi syaitan berhasil kemudian
mengembalikan keyakinan mereka untuk menyembahnya, kembali menyembah berhala, na'udzubillah. Maka kaumnya dengan sombongnya, dengan congkaknya, kemudian mengatakan, qalal mala'ul ladzina kafaru. Berbicaralah para pembesar-pembesar mereka, para pembesar-pembesar mereka. Dan begitulah para penentang para nabi dan rasul adalah dari para pembesar, dari orang-orang kaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istagna. Begitulah kekayaan, begitulah kedudukan terkadang bisa melampaui batas, seperti yang dilakukan oleh para pembesar kaum Ad ini. Kemudian mereka mengatakan, innala naraka fi safaha wa innala nudhunnuka minal kadhibin. Ya, mereka mengatakan, Hud, kamu ini orang orang bodoh, orang yang tidak punya akal, dan kami menyangka engkau ini orang yang berdusta kalau engkau seorang nabi. Ya, di sini mereka mensifati dua sifat. Pertama, mereka mensifati dengan kebodohan kepada Hud alaihi salatu wasalam. Yang kedua, mereka mensifati dengan kedustaan. Ya, maka Hud pun membela diri dan mengatakan, ya qaumi, laisa bi safaha walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku, aku tidak bodoh. Aku ini seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kalian. Uballighukum risalati rabbi, di mana aku hanya menyampaikan kepada kalian risalah-risalah Rabbku. Wa ana lakum nasihun amin, dan saya ini adalah penasihat yang amanah, penasihat yang amanah. Kemudian Allah mengatakan, awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru ija'alakum khulafa min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Kemudian Nabi Hud alaihi salatu wassalam mengingatkan mereka tentang nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah mengherankan kepada kalian ketika datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian atas seorang laki-laki dari kalangan kalian, sengaja memperingatkan kalian. Oleh karena itulah maka ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian para pemimpin setelah kaum Nuh alaihi salatu wassalam, dan Allah tambah bagaimana bentuk ciptaan kalian, kekuatan kalian, maka ingatlah kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung. Ya. Kemudian mereka pun mengatakan, mereka membantah lagi dan mengatakan, qalu ajita lina'budallah wahda wa nadhara ma kana ya'budu abauna fa'tina bima ta'iduna in kuntum minas sadiqin. Mereka mengatakan, ya Hud, wahai Hud, apakah engkau akan mendakwai terus kami agar kami menyembah Allah saja dan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang disembah bapak moyang kami? Kamu sudah jangan banyak bicara. Kalau engkau kemudian selalu mengancam akan turun azab kepada kami, turunkan azab itu kepada kami kalau memang engkau orang-orang yang jujur. Kemudian mereka pun terus mengolok-olok Hud alaihi salatu wassalam. Begitulah kesombongan mereka, kesombongan yang luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala la yuhibbul mutakabbirin, tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Dari sini ada pelajaran besar bahwa terkadang hidayah yang sebelumnya sudah Allah berikan kepada bapak-bapak moyang mereka, hidayah itu tidak kunjung turun juga kepada turunan mereka. Karena itulah maka seorang muslim, kalau memang Anda dahulu punya kakek atau buyut, seorang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikenal ketaatannya, dikenal ibadahnya, maka selaku turunannya harusnya kita mengambil ibrah dari moyang-moyang kita yang baik. Kecuali kalau memang nenek moyang kita ini orang jahat ataupun orang-orang yang tersesat, maka tentu tidak harus mengikuti gaya mereka. Ya, tetapi yang jelas bahwa terkadang mereka sudah tahu bagaimana bapaknya, bagaimana kakeknya orang-orang baik, tapi mereka tidak mau meniru seperti kakek dan buyut mereka. Dan ini sebuah kesalahan, menolak hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kemudian mereka semakin berani
bahkan dengan keberanian mereka menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan mereka merasa bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Maka kemudian disebutkan dalam surah yang lain ketika Hud alaihi salatu wasallam berdakwah, ya qaumi la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa 'alal ladzina fatarani afala ta'qilun. Kaumku, aku jadi seorang nabi, menyuruh kalian kepada jalan yang benar itu bukan aku hendak minta upah kepada kalian, tidak. Upahku hanya dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan diriku. Tidakkah kau mau menggunakan akal kalian? Kemudian terus Hud mengatakan, ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis sama' alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, bertobatlah kepada Allah, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Kalau seandainya kalian mau bertobat, mau beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan kembali memberikan nikmat yang lebih banyak kepada kalian dengan cara akan menghujani kalian, menambah kekuatan kalian di atas kekuatan yang sudah kalian miliki, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang berbuat dosa. Tapi mereka mengatakan, mereka mengatakan bahwa ya Huda ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Mereka mengatakan, ya Hud, tidaklah kau mendatangi kami dengan sebuah keterangan, dengan sebuah bayinah, bukti, dan kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena ucapanmu. Ya. Kemudian mereka mengatakan, kami tidak akan beriman dengan apapun yang kau bawa. Begitulah kesombongan mereka, begitulah kesombongan Hud alaihi salatu wassalam, sehingga kemudian mereka semakin congkak, semakin menentang, semakin kufur. Akhirnya Hud alaihi salatu wassalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena melihat kesombongan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian dijelaskan bagaimana sikap orang-orang kaum Ad ini. Disebutkan dalam surah Fussilat, Allah mengatakan, fa'amma 'ad fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Ya. Adapun kaum Ad, maka mereka semakin sombong di bumi dengan tanpa ada alasan yang benar. Kemudian waqalu, mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwatan, siapa yang lebih kuat dari kita? Awalam yaru anna Allah alladhi khalaqakum wa asyaddu minhum quwwah. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah mereka ketika mereka merasa bahwa mereka paling kuat, mereka paling hebat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidakkah mereka melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka itu jauh lebih kuat dibandingkan mereka? Wa kanu bi ayatina yajhadun, tetapi mereka dengan ayat-ayat kami mereka justru menentang. Fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum adzabal hizzi fid dunya fil hayatid dunya wala adzabul akhirati ahza wa hum la yansurun. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengadab mereka. Ya. Bagaimana cara adab mereka? Pada awalnya ketika Hud alaihi salatu wasallam sudah tidak bisa lagi mendakwai mereka, sudah tidak bisa lagi berdakwah kepada mereka, maka Hud dengan orang-orang yang sedikit yang beriman meninggalkan mereka. Ada yang mengatakan Hud kemudian hijrah ke Mekah, ya. Kemudian setelah hijrah ke Mekah, maka Hud alaihi salatu wassalam berdoa di Ka'bah. Maka ketika itulah tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala kirim paceklik yang luar biasa, sehingga mereka tidak bisa makan. Mereka tidak bisa makan, mereka tidak bisa minum karena tidak ada air, tidak ada sama sekali tumbuh-tumbuhan yang hidup, ya. Sama sekali tidak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup, sehingga akhirnya mereka dalam kondisi kesulitan. Dari situlah kemudian sebagian mereka terus menyembah berhala, meminta hujan, meminta hujan. Akhirnya kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala hendak membuat makar kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim
qalu hadza aridum mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha adzabun alim. Tiba-tiba datang kepada mereka awan yang sangat hitam pekat, awan yang sangat gelap. Mereka sangka itu hujan yang akan menimpa kepada mereka. Setelah mereka terus berdoa kepada berhala-berhala mereka agar diturunkan hujan, mereka mengatakan falamma ra'auhu, ketika mereka melihat awan itu, aridum mustaqbila awdiyatihim, di mana awan itu tertuju kepada ladang-ladang mereka, kepada sawah-sawah mereka, mereka mengatakan hadza aridum mimtirina. Inilah awan hitam yang akan menghujani kami, yang akan memberikan kesuburan kepada ladang-ladang kami. Tapi Allah mengatakan bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha adzabun alim. Bahkan itulah adab yang disegerakan kepada kalian, dan akan ada angin yang akan membawa adab yang sangat pedih, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, maka akan menghancurkan segala sesuatu karena perintah Rabbnya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika nazzil qaumal mujrimin. Maka kelak ketika azab itu turun, maka engkau tidak akan melihat satu manusia pun kecuali hanya tinggal tempat-tempat tinggal mereka, dan itulah adab bagi kaum yang senantiasa berbuat kerusakan dan dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana azabnya ketika awan itu kemudian sudah berada di kepala mereka? Tiba-tiba datang angin puting beliung, di balik awan itu tertuju kepada bumi, dan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di mana kemudian awan itu menghasilkan angin yang sangat dingin, kemudian mengangkat seluruh orang-orang yang ada di kaum Ad itu. Tidak ada satupun kecuali diangkat ke langit. Tidak anak kecil, tidak anak orang remaja, tidak orang dewasa, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak ada orang tua, semua diangkat ke langit. Hanya sisa tempat-tempat tinggal mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun 'Ad, maka mereka dihancurkan dengan angin. Angin itulah yang membawa rasa dingin yang luar biasa dan mengangkat jasad-jasad mereka yang kuat itu. Jasad mereka yang sangat besar, yang sangat kuat, yang sangat sombong karena mereka menyangka tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Tiba-tiba mereka diangkat ke langit, kemudian mereka didiamkan di langit, diputar-putar dengan angin itu. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma. Maka mereka berada di atas langit, diputar-putar angin selama 7 malam 8 hari. Satu badan bertabrakan dengan badan yang lain, sehingga banyak yang putus tangannya, putus kakinya, putus kepalanya. La haula wala quwata illa billah. Diazab di atas, tidak turun-turun, diputar-putar di dalam awan itu, sampai akhirnya setelah 8 hari berlalu dan orang pun sudah pada meninggal di atas langit, maka Allah Subhanahu wa taala kembalikan jasad itu, fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazun nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Maka tiba-tiba jasadnya kemudian dibantingkan dari atas langit sampai ke bumi, kemudian menancaplah badan-badan itu di bumi, sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan seperti tunggul-tunggul kurma yang dilempar di atas ketinggian. Begitulah Allah Subhanahu wa taala adab kaum yang sangat sesat, yang sangat sombong. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghancurkan siapapun. Oleh karena itulah maka di sini ada sebuah pelajaran. Jangan pernah Anda merasa bahwa Anda ini orang yang paling kuat, paling hebat, karena di sana ada zat yang lebih hebat dan lebih kuat, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya dengan kesombongan itu mengantarkan kepada kezaliman. Pada Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahsabannal ladzina tidakkah kalian menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala
akan mengadab orang-orang zalim. Wala yahsabanna alladhina dalam Al-Quran, wala yahsabanna alladhina bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka bagi siapapun yang berbuat zalim. Amma ya'malu zalimun, bagi orang-orang yang mereka melakukan kezaliman, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin diam ketika melihat hamba-hamba Allah yang berbuat zalim. Ya, karena memang siapapun yang berbuat zalim, maka Nabi mengatakan tidak ada satupun dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia sebelum akhirat, maka hanya ada dua dosa. Pertama al-baghyu, yang kedua qati'atur rahim. Pertama kezaliman, melampaui batas, dan seseorang memutus tali silaturrahim. Maka kaum Ad ini adalah kaum yang sangat congkak. Oleh karena itulah maka ambillah pelajaran, jangan pernah sombong, karena kesombongan itu hanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman bahwa al-kibriya'u ridai, kesombongan itu adalah jubahku. Bahkan dalam sebuah riwayat, nanti orang-orang yang sombong di dunia akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti semut-semut kecil. Jadi badan mereka sebesar semut, tetapi bentuk-bentuk mereka manusia. Kemudian mereka akan diinjak-injak oleh orang-orang yang sangat besar, sehingga mereka berjalan seak-seok ke sana kemari. Dan itulah al-jaza'u min jinsil amal. Ketika di dunia Anda sombong, maka di akhirat Anda akan dihinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke moderator, falyatafaddal mashkura. Jazakallah khair Ustaz atas materi yang sudah disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Banyak manfaat yang bisa kita petik tentunya. Baik, kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh dunia, untuk Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya kepada Ustaz, dipersilahkan untuk menghubungi kami di 0778467106 dan 468106 atau ke 0811-777-0106. Pertanyaan yang Anda tuliskan juga bisa dikirimkan melalui SMS dan WhatsApp ke 081808108106. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan yang masuk kali ini dari Abu Malik di Singapura, Ustadz. Iya. Apakah para nabi hanya dari Yahudi dan Arab? Dan siapa saja nabi dari bangsa Yahudi dan bangsa Arab ini, Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya, alhamdulillah, tentang para nabi dan rasul, maka tadi sudah dijelaskan dalam muqaddimah bahwa seluruh para nabi adalah anak daripada Adam alaihi salatu wassalam, termasuk juga kita. Kemudian dari Ibrahim alaihi salatu wassalam itulah baru kemudian para nabi muncul. Bukan hanya 25 nabi dan rasul, akan tetapi dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu an mencapai 120.000 nabi dan 315 rasul. Tetapi kebanyakan dari Bani Israel, bukan dari Yahudi ya, maksudnya Bani Israel. Ya, kalau Yahudi itu kan sebuah sekte pemahaman. Kalau Bani Israel artinya keturunan Yakub alaihi salatu wassalam. Maka tidak dibenarkan Yahudi dinisbatkan kepada Israel atau Israel, karena Yahudi berbeda dengan Israel. Ya, Israel nama lain daripada Nabi Allah Yakub alaihi salatu wassalam, dan agama Yakub adalah tauhid. Ya, agama Yakub tauhid, agama Nabi Yusuf tauhid, Nabi Isa tauhid. Itu semua keturunan Bani Israel. Adapun Yahudi berbeda, itu agama, ya, pemahaman agama yang kemudian disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang-orang yang menuhankan Uzair dan dikatakan anak Tuhan, ya, di masa kerajaan Bukhtun Nasr. Intinya bahwa Nabi Arab tidak banyak. Nabi Arab itu hanya ada 4 saja. Tadi saya sudah disebutkan dalam hadis Abi Dzar, dimulai daripada Nabi Hud alaihi salatu wassalam, kemudian setelah itu Nabi Saleh alaihi salatu wassalam,
kemudian nanti ada Syuaib ya yang diutus di Madian, kemudian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya maka semua nabi-nabi dari Bani Israel. Semua nabi-nabi dari Bani Israel. Memang ada beberapa khilaf di antara ulama tentang nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang nabi ataukah bukan seorang nabi, seperti Nabi Khidir ya kan, kemudian juga Zulkarnain, kemudian juga Nabi Yusa dan begitu seterusnya gitu ya. Tapi intinya bahwa kalau tadi pertanyaannya apakah kemudian nabi itu hanya dari bangsa Yahudi dan bangsa Arab, maka bukan dari Yahudi tetapi dari Bani Israel, dari keturunan Yakub, putra daripada Ishak, dan Ishak adalah putra daripada Ibrahim. Makanya Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena setelah Ibrahim diutus tidak ada satupun nabi melainkan semua nasabnya sampai kepada Ibrahim. Makanya Ibrahim sangat dicintai orang-orang Nasrani, sangat dicintai orang-orang Yahudi, sangat dicintai orang-orang Islam. Makanya orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwa Ibrahim itu adalah nabi mereka. Ketika mereka mengatakan, dan itu digambarkan dalam Al-Quranul Karim, bahwa Ibrahim itu adalah nabi-nabi mereka. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala bantah, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan seorang Yahudi, Ibrahim bukan seorang Nasrani, tapi Ibrahim adalah orang yang agamanya lurus, yang tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz atas pencerahannya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya Ustaz, masih dari Singapura, kali ini dari Umi Diana. Apakah musibah yang diturunkan kepada umat Islam di muka bumi ini karena faktor utamanya adalah kesyirikan Ustaz? Ya, alhamdulillah. Kesyirikan memang biang semua faktor daripada musibah. Semua musibah itu berasal dari kesyirikan, betul. Pertanyaan ibu ini betul ya, dan sebuah kebaikan itu karena mentauhidkan Allah, dan sebuah kerusakan itu karena menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita runut para nabi dan rasul, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengadab mereka kecuali karena kesyirikan. Mulai Nuh alaihi salatu wassalam, mereka menyembah keluarga Wud. Kemudian tadi kisah kaum Ad, karena mereka orang yang pertama kali menyembah berhala setelah kejadian banjir bandang besar yang melulantakkan kaum Nuh gitu ya. Termasuk juga kita tahu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang umat Islam ataupun umat setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diadab seperti adab yang pernah ditimpakan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Karena itu bukti rahmat Rasul kepada mereka. Akan tetapi kita lihat bagaimana Allah menghinakan musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka mempertahankan menyembah Lata, Uzza, Manat dan Khubal. Mereka dihinakan semuanya. Ya, mereka dihinakan kematiannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka kalau ingin sebuah negeri itu tidak ditimpakan bencana, maka tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah janji di dalam Al-Quranul Karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, mentauhidkan Allah azza wa jal, maka Allah akan kirim sebuah berkahnya dari langit, bahkan berkah dari bumi. Artinya bahwa langit dan bumi akan meridhai keberadaan manusia di situ. Tapi kalau seandainya mereka mulai menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan diazab. Boleh jadi azab itu seperti azab-azab umat terdahulu, tetapi tidak menyeluruh. Dan kita bisa melihat ya, seperti tsunami itu juga bagian kecil daripada azab yang pernah ditimpakan kepada kaum Nabi Ad, kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian angin puting beliung yang bisa mengangkat semua bangunan-bangunan, itu pun juga miniatur daripada azab yang pernah ditimpakan Allah kepada kaum Ad ya. Dan hampir semuanya gempa ya, kemudian juga tsunami, kemudian juga angin, macam-macam
Ya, itu semua adalah warisan. Adab-adab warisan umat terdahulu, dengan maksiat juga warisan umat-umat terdahulu. Ya, akan tetapi skalanya tentu tidak sebagaimana skala umat-umat terdahulu. Kalau sudah Allah adab, maka Allah akan hancurkan satu kaum habis, tidak tersisa kecuali orang-orang yang beriman. Ya, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas pencerahannya. Dan ada satu pertanyaan terakhir yang sudah masuk dari Aminah di Singapura, Ustaz. Bagaimana kiat-kiatnya agar selalu rendah hati dan sabar dalam setiap keadaan? Alhamdulillah. Kalau kita ingin betul-betul rendah hati dan tidak sombong, maka lihatlah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lihatlah kekurangan makhluknya. Karena tidak ada yang lebih sempurna melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekelas Nabi SAW yang dikatakan manusia yang paling sempurna di jagat raya ini, tetapi dalam perang Uhud dia terluka wajahnya, kemudian giginya juga rompang, gitu ya. Bahkan ada serpihan yang menusuk di pipinya. Kenapa Nabi SAW tidak diselamatkan wajahnya untuk tidak terluka? Biar kita paham bahwa tidak ada wajah yang lebih sempurna melebihi wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita tahu kebesaran Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, maka kita akan menjadi hamba yang lebih bisa menjadi abdun, seorang budak, penghambaan diri kita kepada Allah, sehingga kita tidak mungkin sombong. Apalah kita dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau kita paham dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla, tidak akan mungkin orang sombong itu. Orang yang sombong itu karena mereka tidak paham kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ingat, Allah kalau mau memfakirkan orang kaya itu hanya sekejap. Lihat tsunami, hitungan detik, bukan menit. Rumah-rumah besar, ya kan, kendaraan mewah dihampas habis kalau Allah mau. Sebagaimana Allah juga mau mengangkat orang lemah menjadi kuat, orang miskin menjadi kaya, maka Allah bisa kebalikannya. Siapa yang bisa melakukan itu kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itulah maka jangan pernah sombong. Dan makna sombong di sini, sebagaimana sabda Nabi SAW, adalah mudah merendahkan orang lain dan sulit untuk menerima nasihat yang dibacakan padanya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau Anda ingin berusaha menjadi orang yang tawadhu, maka belajarlah dari kisah-kisah. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, sehebat apapun dia raja dunia loh ya. Nabi Sulaiman, ada 4 raja dunia yang pernah menguasai dunia, 2 mukmin, 2 kafir. Yang mukmin Sulaiman dan Dzulqarnain, yang kafir Namrud dan Bukhtun Nasr. Sulaiman ini diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kekuasaan yang membentang luar biasa. Ya, dia bisa berlaku apa saja. Tapi ketika dia membariskan sebuah pasukan, datang Hudhud alaihi salat, datang burung Hudhud yang ketika itu tidak ada dalam barisan. Nabi Sulaiman sempat kemudian mengancam Hudhud akan menyembelihnya, ya, kalau dia tidak mendatangkan dengan alasan. Akhirnya Hudhud pun datang, kemudian Hudhud pun memberikan alasan dan mengatakan, aku punya ilmu yang kau tidak tahu. Aku punya ilmu yang kau tidak tahu. Padahal kurang apa Sulaiman? Tapi Sulaiman tawadhu, ya. Dia mendengarkan Hudhud sampai akhirnya betul-betul Hudhud membawa berita bahwa dia terbang di sebuah negara, rajanya perempuan, kemudian umatnya menyembah matahari, begitu ya. Dan itu disebut dengan negara Saba ketika itu ya. Lah, ibrahnya bagaimana Sulaiman mendengarkan, ya. Padahal bisa saja Sulaiman langsung kemudian membunuh Hudhud. Apa sulitnya bagi dia? Dia burung, bukan manusia, kan begitu. Tapi Sulaiman mengajarkan tawadhu kepada kita, masih mendengarkan apa yang dibicarakan Hudhud, dan habis itu memaafkan. Dan habis itu kemudian memberikan surat kepada untuk disampaikan kepada Ratu Balqis yang ketika itu masih kafirah, wanita kafirah, ya, raja kafir, raja wanita kafirah waktu itu. Kemudian juga kita lihat
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tawadu, ya, paling tawadu. Suatu ketika Nabi sedang berjalan, tiba-tiba dari arah belakang ada yang menyambar sorbannya sampai ke ceki. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat rupanya Arab, seorang Arab Badui. Tiba-tiba mengatakan, ya Muhammad, i'tini mimma a'takallah. Wahai Muhammad, berikan apapun yang Allah berikan kepadamu. Ini kan orang ngemis tapi kasar gitu ya. Harusnya orang ngemis ya baik-baik. Ini enggak, sudah narik dari belakang, kecekik pula, habis itu minta harta banyak gitu. Tapi Rasul tidak marah. Rasul tetap tenang, Rasul tetap tawadhu dan mengatakan, kalau engkau ingin harta, ambillah tuh kambing yang ada di lembah itu. Tetap Rasul kasih, ya. Kalau mungkin kita di posisi Nabi SAW, kita bisa hajar balik orang itu ya. Tapi Nabi SAW mengajarkan bagaimana tawaduknya beliau, sampai pun dia tidak melihat di depannya itu siapa, ya kan? Walaupun orang miskin yang datang, maka Nabi tetap memberinya, dan Nabi pantang untuk tidak memberi, sampai-sampai di si Badui ini kemudian ketika pulang mengatakan, wallahi ji'tu min indi khairin nas alladzi la yakhshal faqra abada. Demi Allah, aku baru datang dari orang yang paling baik yang kutemui di permukaan bumi ini, seorang laki-laki yang tidak pernah takut miskin. Akhirnya dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Jadi tawadhu itu penting, karena orang yang berjalan sombong itu tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Lihat kebesaran Allah, siapa kita di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab.